Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perhitungan file capacity berdasarkan data sondir, di mana anggota kelompoknya yaitu Ketua Yonatan Sugiarto Palinggi dengan NIM 230201601061, dengan anggotanya yaitu Muhammad Raja Fak Alam dengan NIM 230201601062. Dan Rahmat Subarkah dengan NIM 230201601046, Nurholis Ansar dengan NIM 230201601072, Muhammad Alfian dengan NIM 230201601049, Saiful Gelo dengan NIM 230201601053, Purani dengan NIM 230201601071, Adriansa dengan NIM 230201601059, Rifkal Khalifa dengan NIM 230201601051, dan yang terakhir Hilmi Hairunisa Naim dengan NIM 230201602058. Kami akan membahas dengan perhitungan file capacity berdasarkan data sondir. Dengan teori yang kami dapatkan dalam menganalisis kapasitas dukun tiang pancan dan board file, ada beberapa metode diantaranya metode Batchman, Aoki, dan De Alensar, Meyerhoff, Sharpman, dan Nottingham, De Ruyter, dan Beringen, dan Tromp, Pimenkov, Tomlinson di tahun 1977. Menggunakan metode-metode tersebut, diperlukan pertimbangan untuk memilihnya. Misalnya, untuk melakukan analisis kapasitas dukung pondasi, menggunakan data berdasarkan data hasil tes lapangan, maka bisa dipakai data hasil tes uji sondir atau penetrasi tes atau disingkat CPT. Hasil yang lebih direkomendasikan adalah menggunakan metode Meyerhoff karena hasil analisis yang dihasilkan lebih realistis, sedangkan alat uji yang dipakai adalah menggunakan CPT atau uji sondir, di mana pondasi tiang digunakan untuk mentransfer beban bangunan ke lapisan tanah yang kuat di kedalaman tertentu. Ketika lapisan tanah permukaan tidak cukup kuat untuk menahan beban tersebut, fungsi utama pondasi tiang yang pertama menyalurkan beban struktur ke lapisan tanah keras atau disebut end bearing. Kedua, menyalurkan beban melalui geseran antara sisi tiang dan tanah sekeliling skin friction, ataupun ada kombinasi di keduanya. Selanjutnya akan dibahas studi kasus yang akan dibawakan oleh Saudara Raja. Kepada Saudara Raja saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita bahas tentang masalah studi kasus. Pengujian tanah menggunakan metode Form Penetration Test atau CPT atau uji sondir. Pengujian sondir dilakukan di 3 titik dengan kedalaman yang sama, sedalam 21,8 meter, sedalam diameter tiang 0,4 meter, 0,6 meter, dan 0,8 meter. Hasil uji sondir telah selesai dianalisis. Nilai konus PC dapat diperoleh dengan cara 8D ke atas dari ujung tiang dan 4D ke bawah. Dan hasil ketiganya menghasilkan model grafik yang sama. Oleh karena itu, penulisan hanya akan menampilkan satu gambar hasil analisis saja, yaitu pada titik S1 untuk digunakan menghitung daya dukung. Baik, konsistensi tanah lempung berdasarkan hasil sondir. Di sebelahnya itu grafik hubungan PC dan FR menurut Robertson dan Campanella. Dan untuk grafik sondir pada S1 dan data hasil uji sondir pada titik S1. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Raja. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Yonatan Sugiarto Palinggi. Kepada Saudara saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan data ultimate atau QU. Untuk mencari QU yaitu QP tambah QS sama dengan QC kali AP tambah JHL atau jumlah hambatan lekat kali P. Untuk B, daya dukung izin atau izin. Untuk mencari izin yaitu QC kali AP dibagi 3 tambah jumlah hambatan lekat kali P dibagi 5. Di mana QU itu kapasitas daya dukung yang panjang dalam bentuk ton, QP kapasitas daya dukung ujung dalam bentuk ton, QS kapasitas daya dukung selimut tiang dalam bentuk ton, QC tahanan ujung sondir kilogram per sentimeter kuadrat, HP luas penampang ujung tiang sentimeter kuadrat, ya atau jumlah hambatan lekat sepanjang kulit konus kilometer per sentimeter kuadrat, P keliling tiang, izin atau kapasitas daya dukung izin dalam bentuk ton. 3 dan 5 adalah faktor keamanan. Eh, Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibahas langkah-langkah perhitungan yang akan dibawakan oleh Rahmat Subarka. Kepada Rahmat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perhitungan. Dalam hal ini digunakan 3 diameter. Diameter pertama yaitu 0,4 meter, diameter kedua 0,6 meter, dan diameter ketiga yaitu 0,83, 0,8 meter. Selanjutnya ubah ke sentimeter, yang dahulunya kita satuan meter, diubah ke sentimeter. Diameter 0,4 meter sama dengan 40 cm, diameter 0,6 meter sama dengan 60 cm, dan diameter 0,8 meter sama dengan 80 cm. Adapun rumus yaitu untuk mengetahui luas penampang ujung tiang dalam satuan sentimeter persegi yaitu pi kali diameter pangkat 2 bagi 4. Dalam hal ini dalam 3 diameter tersebut, diameter pertama 3,14 kali 40 pangkat 2 bagi 4. Hasilnya 1257 cm persegi. Diameter kedua 3,14 kali 60 pangkat 2 bagi 4 sama dengan 2827 cm persegi. Diameter ketiga 3,14 kali 80 pangkat 2 bagi 4 sama dengan 5027 cm persegi. Adapun rumus kedua yaitu P keliling tiang pi kali diameter. Dalam hal ini diameter pertama 3,14 kali 40 sama dengan 125,7 cm. Diameter kedua 3,14 kali 60 sama dengan 188,5 cm. Diameter ketiga 3,14 kali 80 sama dengan 251,3 cm. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas nilai kuisnya rata-rata yang akan dibawakan oleh Nurholis Ansar. Kepada saudara, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu nilai QC dan apa itu nilai JHL. Nilai QC atau kon resisten adalah tahanan ujung konus terhadap penetrasi ke dalam tanah. Nah, di JHL itu atau jumlah hambatan lekat itu menunjukkan seberapa jauh konus sondir masuk atau menembus tanah setelah gaya tekan diberikan. Nah, dalam data nilai QC rata-ratanya itu ada di angka 250 kg per cm pangkat 2. Dan nilai JHL-nya ada di angka 0,60 meter, 0,6 meter. Jadi artinya pada kedalaman 0,6 meter, tanah menahan gaya sebesar 250 kN per meter pangkat 2. Dalam kondisi ini, kondisi tanah bisa dikatakan tanah agak padat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih kepada Nurholis Ansar. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Hilmi Hairunisa Naim. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya akan menghitung Q ultimate dan Q izin untuk diameter pertama yaitu 0,4 meter, di mana Q ultimate itu QP tambah QS, yang di mana QP itu QC kali AP. QC itu merupakan tahanan ujung konus, sedangkan AP merupakan luas panampangnya, ditambah QS itu JHL kali P. JHL itu hambatan pelekat, dikali P itu keliling tiang. Kice dengan nilai 250 dikali AP 1257 ditambah JHL 0,6 dikali P 125,7 menghasilkan 314,325 km atau 314,3 ton. Q izinnya QC kali AP dibagi 3, JHL kali P dibagi 5, di mana 3 dan 5 merupakan faktor keamanannya. Di mana QC 250 dikali AP 1257 dibagi 3 ditambah 0,6 dikali 125,7 dibagi 5 sama dengan 104,750 ditambah 15,1, di mana hasilnya 147,765 kg atau sama dengan 104,8 ton. Sekian yang saya jelaskan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilmi. Selanjutnya akan dibahas di slide selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Alfian. Kepada Muhammad Alfian, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan untuk diameter 0,6 meter. Saya akan menghitung Q ultimate dan Q izin. Yang pertama, Q ultimate sama dengan QP tambah QS. Sama dengan QC kali AP tambah JHL kali P. Di mana QC atau 250 kali AP 2827 ditambah JHL 0,6 dikali P 188,5. Sama dengan 706,863 ditambah 706,863 sama dengan 706,863 kilo, dan diubah satuannya menjadi ton yaitu 706,9 ton. Yang kedua Q izin sama dengan QC kali AP dibagi 3 tambah JHL kali P dibagi 5. QC sama dengan 250 dikali AP 2,827 dibagi 3 ditambah JHL yaitu 0,6 dikali P yaitu 188,5 dibagi 5 sama dengan 235,583 ditambah 22,6 sama dengan 253,060 kg diubah menjadi ton yaitu 235,6 ton. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dibacakan kepada Saudara Adriansa. Kepada Saudara Adriansa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan untuk diameter 0,8. Di mana itu kita mencari QU dan QI izin. QI itu QP ditambah QS. QP-nya itu QC dikali AP ditambah QS itu JHL dikali P. QC itu 250 dikalikan dengan AP yaitu 5000 ditambah 0,6 itu JHL dikalikan dengan P yaitu 251,3. Yang hasilnya itu 1.256,750 ditambah 150,8. Yang hasilnya itu 1.256,901 kg yang dikonversikan ke ton dengan dibagi 1000. Yang hasilnya itu 1.256,9 ton. Untuk Q izinnya WC dikali AP per 3 ditambah JHL kali P per 5. Yang dimana 250 kali 5027 per 3 ditambah 0,6 kali 251,3 per 5.
yang hasilnya itu 418,917 ditambah 30,2. Hasilnya 418,947 kg yang dikonversikan ke ton dengan dibagi 1000 dengan hasilnya itu 418,9 ton. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Saiful Gelo. Kepada Saiful Gelo, saya persilahkan. Baik, adapun hasil perhitungan dalam metode Meyerhof, diameter M 0,4, UXN per ton 314,3, Eugene 104,8 per ton, diameter M 0,6, QXN 706,9, Eugene 235,6 per ton, diameter M 0,8, UXN per ton 1256,90, Eugene 418,9 per ton. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, di slide terakhir akan dibahas kesimpulan, di mana akan dibawakan oleh Saudara Kurani. Kepada Saudara, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan untuk kesimpulannya. Berdasarkan data sondir yang telah dilampirkan di atas dengan menggunakan metode Meyerhof, kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang mana tanah pada lokasi penelitian dapat dikategorikan sebagai lemung berlanau, pasir berlanau, hingga tanah kaku. Kemudian nilai quality control rata-rata di ujung adalah 250 kg cm persegi dengan jumlah hambatan lekat atau JHL sebesar 0,6 kg cm persegi dan kapasitas izinnya meningkat signifikan seiring dengan bertambahnya diameter tiang, yaitu diameter 40 cm dengan kapasitas 105 ton, kemudian diameter 60 cm dengan kapasitas 236 ton, dan diameter 80 cm dengan kapasitas 419 ton. Berdasarkan analisis data dan perhitungan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi lokasi penelitian cukup bervariasi, namun secara umum memiliki potensi yang baik untuk mendukung struktur bangunan. Peningkatan kapasitas izin seiring dengan bertambahnya diameter tiang menunjukkan bahwa penggunaan tiang diameter yang lebih besar akan memberikan daya dukung yang lebih optimal. Baik, demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi penjelasan tentang materi perhitungan pile capacity berdasarkan data sondir di mana dibawakan oleh kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.